Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, ketemu lagi di channel Abu Sane Abisalfa. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat terkait dengan penggunaan aplikasi PKKS 360 tahun 2023 yang sudah disesuaikan dengan Perdirjen 2626 tahun 2023. Baik, kita langsung mulai. Kita buka aplikasinya. Silahkan ibu bapak download aplikasinya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Baik ibu bapak, di sini ada 4 menu utama. Menu pertama terkait dengan informasi dan bantuan cara penggunaan aplikasi ini. Kemudian yang kedua adalah input data yang berisikan tentang identitas lembaga dan penilai. Kemudian yang ketiga, menu penilaian kinerja yang di dalamnya berisi terkait dengan rekap kehadiran kepala sekolah, kemudian perilaku kerja kepala sekolah, dan kompetensi kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah laporan hasil PKKS dan rekomendasi oleh tim penilai. Baik ibu bapak, kita mulai. Yang pertama, kita masukkan data lembaga dan identitas pada menu input data. Aplikasi ini dibuat dan disesuaikan untuk semua jenjang dari PAUD sampai dengan SMK. Baik ibu bapak, kita pilih yang pertama provinsi, lokasi ibu bapak. Misalnya saya pilih Jawa Timur, kemudian saya pilih kabupaten kotanya. Kemudian ini adalah dinas naungan tempat kita berada. Saya ambil contoh dinas pendidikan, atau ada juga yang misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan, sesuaikan dengan dinas atau nomenklatur di tempat ibu bapak. Kemudian silahkan pilih jenjangnya, kemudian namanya, dan seterusnya. Di sini isian-isian ibu bapak sampai nanti kepala sekolah. Kemudian pada pangkat golongan silahkan dipilih, sudah kita sediakan. Kemudian juga untuk TMT-nya dan seterusnya. Lalu yang di bagian kedua adalah pengawas pembina dan penilai. Silahkan ibu bapak isikan juga. Ibu bapak, di sini kita sediakan penilai sebanyak 3. Namun jika ibu bapak dalam penilaian PKKS ini cuma 1 atau 2, maka yang lain dikosongi seperti contoh yang ini. Kalau seandainya cuma 1, berarti ini nanti dikosongkan. Seperti itu. Kemudian untuk tanggal penilaiannya, cara penginputannya itu nanti sesuaikan ibu bapak dengan format komputer ibu bapak. Misalnya kalau di Indonesia kan itu adalah tanggal, bulan, tahun. Nah kebetulan yang saya pakai ini adalah formatnya adalah Inggris, sehingga saya input bulan dulu, kemudian tanggal, baru tahun. Sebagai contoh, misalnya bulan 12, tanggal 15, kemudian tahun 2023. Oke. Sesuaikan juga untuk tanggal pelaporannya. Kemudian di sini adalah untuk nomor surat tugas untuk penilai. Ini juga tanggal. Kemudian di sini ada cabang dinas. Jadi di sebelah sini Bapak, ini sudah pilih dan menyesuaikan. Di sebelah kanan itu kita sediakan kolom ini khusus untuk cabang dinas di luar Provinsi Jawa Timur, karena bisa jadi nanti namanya itu berbeda dengan di Jawa Timur.
Sedangkan untuk dinas kap kota ini tidak perlu diisi. Selanjutnya dibuat alamatnya, kode pos, ini kepala cabang dinasnya, dan juga seterusnya. Seandainya ibu bapak itu berada di naungan dinas kap kota, saya ambil contoh untuk yang SD misalnya. Nah, maka di sini juga akan menyesuaikan dinas pendidikan. Nah, di sini baru ibu bapak ganti sesuaikan dengan nama dinas kap kotanya. Kalau untuk yang di luar Provinsi Jawa Timur, maka ini tidak perlu. Jadi, sekali lagi ini khusus untuk cabang dinas di luar Provinsi Jawa Timur. Baik, kalau sudah diisi semuanya, Ibu Bapak jangan lupa untuk menyimpan. Nah, selanjutnya kita isikan di penilaian kinerja. Di sini kehadiran, silakan Ibu Bapak masukkan rekap kehadirannya melalui terlambat datang, lebih cepat, kemudian tanpa keterangan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah perilaku kerja kepala sekolah. Jadi untuk ini kita sediakan 20 Ibu Bapak, karena untuk penilaian oleh guru kepala sekolah itu masing-masing jenjang berbeda. Silakan di sini kalau Ibu Bapak masih ragu, lihat petunjuknya. Jadi untuk seluruh jenjang itu diisi 10 atau sekurang-kurangnya 27% dari jumlah guru. Misalnya di sekolah Ibu Bapak, misalnya hanya diisi 5, itu ya tidak apa-apa, disesuaikan atau dikondisikan, karena misalnya biasanya di SD mungkin kurang dari 10 atau 8, boleh, tidak apa-apa. Maka di sini nanti akan menyesuaikan, termasuk juga hasilnya. Karena ini saya contoh saja, maka saya cukup isi 1 karena nilainya hanya ada 1. Oke, maka nanti di sini 1. Begitu juga dengan siswa, sama siswa Ibu Bapak di sini sudah ada keterangannya. Untuk PAUD dan SLB itu cukup diisi 0. Kemudian untuk jenjang SD itu 18, sedangkan untuk jenjang SMP, SMA dan SMK 15. Kurang dari itu juga boleh, disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Baik, itu untuk siswa. Kemudian untuk orang tua. Orang tua pun juga sama. Idealnya itu adalah untuk PAUD SD SLB itu 3 orang per kelas. Kemudian SMP, SMA dan SMK 5 orang per kelas. Namun Ibu Bapak isiannya bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah. Saya contohkan 1 saja karena kita isi yang hanya 1. Jangan lupa nanti Bapak setiap kali mengerjakan disimpan. Kemudian Dudi ini diperuntukkan untuk respon yang jenjang SMK. Karena tadi kita pilihannya SD, maka ini tidak bisa kita buka. Selanjutnya adalah kompetensi kepala sekolah. Jadi Ibu Bapak silahkan di sini lihat bukti fisik yang kira-kira diperlukan. Untuk isiannya Ibu Bapak cukup mengisi tentang. Kalau seandainya ada diisi tentang. Kemudian kalau tidak ada, ya kita kosongi. Ya, Bapak seperti ini. Kalau misalnya tidak ada, ya dikosongi, tinggal dihapus saja. Ini juga dikosongi. Seperti itu. Kalau tidak ada juga dikosongi. Seperti itu. Tapi kalau seandainya ada, cukup diisi dengan tentang. Begitu juga dengan indikator yang lainnya. Pak, terus ke bawah di sini silakan Ibu Bapak isikan sesuai dengan bukti fisik yang Ibu Bapak temukan dalam pengisian dan penilaian kepala sekolah. Begitu juga untuk kompetensi yang lain, kepemimpinan, kemudian kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Sekali lagi, kalau sudah silakan Ibu Bapak simpan. Kalau proses penilaian kinerja ini sudah selesai, maka kita cukup melihat dan mencetak hasil
dari laporan PKKS. Ini, maka semua isian yang sudah kita inputkan tadi akan terisi di sini. Ini rekomendasinya menggunakan A4, tapi kalau ibu bapak misalnya menggunakan folio, silahkan. Untuk melihat batas marginnya, tampilnya, silahkan ibu bapak pilih yang sebelah kanan bawah kepada tampilan page break, sehingga pada saat ibu bapak mau mencetak akan terlihat halaman yang akan dicetak. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk rekomendasi. Nah, rekomendasi di sini Bapak, ini kita sediakan kosong untuk diisi secara manual. Silahkan Ibu Bapak isikan rekomendasinya apa di sini. Kalau sudah, silahkan nanti dicetak. Ya, dicetak. Kemudian kalau ingin mempreview dulu sebelum dicetak, silahkan bisa Ibu Bapak. Seperti ini. Kemudian begitu juga dengan laporan, di preview dulu. Nah, maka silakan kalau sudah Ibu Bapak cetak. Baik Ibu Bapak, itu yang dapat kami sampaikan, tutorial singkat terkait dengan penggunaan aplikasi PKKS tahun 2023 yang sudah kami sesuaikan dengan Perdirjen 2626 tahun 2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.